Dan sudah ada pertanyaan dari sahabat Bunda N di Kuta Arjo ini, Ustadz. Mungkin tidak ingin diketahui namanya. Ini bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya sudah lama tidak ada komunikasi dengan orang tua karena ada masalah. Dan niatnya lebaran ini mau silaturahim sekaligus juga halal bihalal. Tapi kami takut Ustadz, orang tua saya tidak mau menerima saya. Dan hingga detik ini saya dan suami belum ke sana. Nah, apa yang harus kami lakukan Ustadz? Apakah bisa ditunda saja atau bagaimana? Saya bingung. Ini monggo Ustadz. Dari Bunda N di Kuta Arjo, Ustadz. Terima kasih Bunda N yang berbahagia. Selamat Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita dapat melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Walaupun Ramadannya telah pergi, tetapi sholat malam tetap berjalan. Walaupun Ramadannya telah pergi, puasa sunnah tetap dilakukan. Walaupun Ramadannya telah pergi, tadarus Al-Quran tidak berhenti. Karena pahala Allah tidak pernah berhenti. Ya benar. Bagaimana kalau kita ini ada masalah dengan orang tua? Masya Allah. Jangan sampai kita ini kok punya masalah dengan orang tua. Walaupun mohon maaf dengan orang tua kita yang salah, tetapi kita tidak boleh memperpanjang masalah. Segera kita maafkan. Dan kita maklumi orang tua yang mungkin memang tidak sejalan pikirannya dengan kita, tetapi kita adalah anaknya. Kita adalah orang yang keberadaan kita di dunia ini karena ada orang tua. Kalau kita hitung jasa orang tua, tidak ada habis-habisnya. Memang orang tua kita sering bohong. Bilang pada anaknya, nak makan nak, ibu tidak lapar. Padahal karena makan itu hanya sedikit, agar anaknya itu mau makan. Nak makan nak, ini enak sekali. Untuk ibu udah kenyang, ibu udah makan. Sering orang tua kita bohong, tapi penuh cinta kasih sayang. Maka Masya Allah, kalau sampai ada anak kok tidak akur dengan orang tuanya, anak nompo-opo, maka bila kita ada permasalahan dengan orang tua, harus segera diselesaikan. Dan kita sebagai anak harus yang mau minta maaf, walaupun kita merasa benar. Bab kebenaran menurut kita ini kebenaran yang sangat individual, kebenaran pribadi. Mungkin kebenaran menurut kita salah menurut orang tua. Karena apa? Ridho Allahu ba'da ridho abawai. Ridho Allah itu adalah setelah ridhonya kedua orang tua. Maka dalam bahasa Jawa disebutkan, mohon maaf, wong tua loro lir kadya Gusti Allah makna katon. Jadi kedua orang tua itu bagaimana? Ini bagaikan Allah yang ada. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, bagaimana ya
Rasul, agar yang aku lakukan ini menjadikan Allah tersenyum kepada kita. Jawab Rasul, bahagiakanlah orang tuamu. Di saat orang tuamu tersenyum karena merasa bahagia karena kebahagiaan dikarenakan oleh kamu, maka saat itulah Allah tersenyum. Subhanallah. Maka kita silaturahim dengan orang tua, nggak usah ditunggu-tunggu, segera. Soal diterima dan tidak urusan nanti. Kalau kita merasa salah, ya minta maaf, sungkem. Jangankan hanya mencium telapak kaki, tetap harus dilakukan. Ini anak terhadap orang tua. Saya sedih kalau mendengar cerita semacam ini. Sehingga ada sebuah cerita, insya Allah yang suka main WA pernah membaca. Ada seorang ibu telepon kepada anaknya, "Nak, kenapa kamu nggak pulang, Nak?" "Saya sibuk, Bu, mohon maaf, nanti kalau sudah nggak sibuk aku mau pulang." "Oh iya." Ditunggu 1 bulan, telepon lagi ibunya, katanya mau pulang, "Nak, kenapa kamu nggak pulang?" "Ini saya kemarin ada kesibukan, Mak, saya ada pertemuan dengan kawan-kawan, hingga liburan ini aku nggak bisa pulang." Nah, telepon lagi suatu saat, "Nah, aku ketemu dari ibu dari kawanmu, katanya kamu sudah naik jabatan." "Iya, Bu, alhamdulillah aku sudah sekarang menduduki jabatan ini." Ya, lagi suatu saat, "Nah, katanya kamu habis beli anjing dari Belanda yang harganya sekian puluh juta." "Iya, Mak, kemarin aku pas tugas di Belanda, aku beli seekor, dan itu saya tempatkan di halaman dan di kandang." "Ketahuilah, Nak, seandainya ibu ini bisa mati hidup lagi, ibu ingin lahir menjadi seekor anjing. Biar anjing itu ditempatkan dalam sangkar di depan rumahmu, agar aku dapat melihatmu setiap saat." Inilah orang tua. Maka sesibuk apapun, kita tetap harus menyempatkan diri untuk menengok orang tua. Kita cukupi kehidupannya, kita bahagiakan hidupnya, mumpung kita masih ada kesempatan. Maka sedih rasanya kalau sampai ada anak kok tidak akur sama orang tua, arek nompo-opo. Maka saran saya, Bunda En, segeralah ketemui orang tua, sampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan, tidak usah bangun kembali, sebab tidak ada pengganti orang tua. Ya. Bapak ibu itu hanya satu, tidak ada gantinya. Mumpung beliau masih hidup, untuk memohon maaf, mohon didoakan agar anak turunmu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ngeri rasanya kalau sampai
orang tua marah. Maka sekali lagi, segera, tidak usah merasa kita benar, tapi kita adalah mohon maaf. Ridho Allah ba'da ridho abawai, ridho Allah sesudah ridho kedua orang tua kita. Mudah kita jumpai orang-orang yang tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya. Uripe sengsara. Mungkin hartanya banyak, tapi dia tidak akan bisa menikmati. Dan saudara akan merasa menyesal manakala orang tua belum memaafkan, mereka sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Semoga dengan pertanyaan ini, dengan jawaban ini, membuka hati saudara untuk segera kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah, yaitu dengan mau menjalin komunikasi yang baik dan mau memuliakan orang tua. Mudah-mudahan kita semua juga mampu memuliakan orang tua kita. Sekali lagi, Bapak Ibu hanya satu, tidak ada gantinya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.